Halo guys, selamat datang kembali di Generasi Siap. Hari ini, kita akan membahas topik yang sedang hangat dan menarik perhatian banyak orang, yaitu emas. Emas, yang selama ini dikenal sebagai aset lindung nilai, kini kembali menjadi primadona dalam dunia keuangan global. Seperti yang kita tahu, harga emas cenderung naik ketika ketidakpastian ekonomi dan geopolitik sedang melanda. Dan hal ini membuat banyak orang berlomba-lomba mencari investasi yang aman. Sejak krisis finansial global 2008-2009, negara-negara besar seperti China sudah mulai mengakumulasi emas dalam jumlah besar. Pada tahun 2009, China membeli sekitar 454,1 ton emas, sebuah langkah besar di tengah krisis ekonomi yang terjadi saat itu. Sejak saat itu, mereka terus meningkatkan cadangan emas mereka sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika dan memperkuat stabilitas ekonomi mereka. Tak hanya China, negara-negara lain juga mulai merasakan pentingnya emas. Bahkan, Jepang kini mulai melakukan penambangan emas di dasar laut. Wow, itu baru pertama kali terjadi, guys. Dengan melakukan ini, Jepang berusaha memperkuat cadangan emas mereka dan mengurangi ketergantungan pada pasokan emas dari luar negeri, terutama dari China yang memegang kekuatan besar dalam pasokan logam tanah jarang. Dengan semua ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi yang ada, harga emas kembali melonjak. Banyak orang kini melihat emas sebagai safe haven atau tempat yang aman untuk menyimpan nilai saat situasi tidak menentu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya kondisi pasokan emas dunia saat ini dan bagaimana negara-negara besar seperti China dan Jepang mengamankan cadangan emas mereka? Jangan kemana-mana, kita akan bahas lebih dalam lagi dalam video ini. Emas sebagai aset lindung nilai. Emas telah lama dikenal sebagai aset lindung nilai yang aman, terutama saat pasar keuangan bergejolak. Selama krisis finansial global 2008-2009, banyak negara mulai mencari cara untuk melindungi ekonomi mereka dari ketidakpastian. China adalah salah satu negara yang aktif membeli emas dalam jumlah besar. Pada 2009, mereka membeli 454,1 ton emas, mengukuhkan diri sebagai salah satu pembeli terbesar di dunia. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika dan memperkuat cadangan emas nasional. Sejak itu, China terus memperbesar cadangannya. Bahkan di tahun-tahun berikutnya, mereka membeli lebih banyak emas lagi, termasuk 708,2 ton pada 2015. Dengan cara ini, China berusaha memperkuat posisi ekonomi mereka di tengah ketidakpastian global. Negara lain seperti Jepang juga mulai melihat pentingnya emas dengan mengeksplorasi cadangan emas yang belum dimanfaatkan seperti di dasar laut. Pengaruh geopolitik terhadap harga emas. Harga emas sangat dipengaruhi oleh geopolitik dan ketidakpastian global. Ketika ketegangan internasional meningkat, seperti perang atau krisis politik, harga emas cenderung naik tajam. Ini karena investor beralih ke emas sebagai safe haven atau aset yang lebih aman di tengah situasi yang tidak pasti. Sebagai contoh, ketika Donald Trump mengeluarkan ancaman terhadap Greenland pada 2019, ketegangan politik ini langsung mempengaruhi pasar emas, menyebabkan harganya melonjak. Namun, harga emas juga bisa turun ketika ketegangan politik mereda. Misalnya, setelah Trump mencabut ancamannya terhadap Greenland, harga emas mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa harga emas sangat sensitif terhadap persepsi risiko global. Ketika risiko dirasakan menurun, permintaan emas menurun dan harga pun cenderung stabil atau turun. Jadi, harga emas tidak hanya dipengaruhi oleh pasokan dan permintaan, tetapi juga oleh perubahan situasi geopolitik. Tren kenaikan harga emas yang signifikan akhir-akhir ini menarik perhatian banyak orang. Baru-baru ini, harga emas Antam mencapai 3 juta rupiah per gram, mencatatkan harga tertinggi sepanjang sejarah. Kenaikan ini terjadi pada 21 Januari 2026 dan tidak hanya terbatas pada emas Antam, tetapi juga mencakup UBS dan emas dari Galeri 24 yang mengalami lonjakan harga serupa.
Para pengamat pasar keuangan seperti Ibrahim Aswaibi memperkirakan tren kenaikan harga emas ini masih akan berlanjut hingga 2028. Menurut Ibrahim, kondisi geopolitik yang tidak stabil seperti perang dagang dan kebijakan Donald Trump berperan besar dalam mendorong permintaan terhadap aset aman seperti emas. Saat ketidakpastian global meningkat, investor cenderung beralih ke emas sebagai pelindung nilai. Ibrahim bahkan memperkirakan harga emas dunia pada tahun 2026 bisa tembus $5.500 per ons, mencerminkan potensi penguatan harga yang terus berlanjut. Pengaruh harga emas terhadap ekonomi. Kenaikan harga emas tidak hanya mempengaruhi investor, tetapi juga berdampak pada perekonomian secara keseluruhan. Ketika harga emas naik, hal ini seringkali menjadi indikator dari inflasi yang meningkat dan melemahnya nilai tukar mata uang. Sebagai contoh, ketika harga emas melambung, biaya produksi dan transportasi juga cenderung meningkat, yang pada akhirnya mendorong harga barang-barang kebutuhan pokok naik. Kenaikan harga emas ini juga bisa mengurangi daya beli masyarakat karena uang yang lebih banyak harus dikeluarkan untuk membeli barang-barang yang semakin mahal. Hal ini menciptakan lingkaran inflasi yang mempengaruhi perekonomian domestik. Selain itu, harga emas yang tinggi seringkali mencerminkan ketidakstabilan ekonomi global yang menyebabkan investor lebih memilih aset yang lebih aman seperti emas. Ini menunjukkan bagaimana harga emas bisa mempengaruhi keputusan ekonomi baik di tingkat individu maupun negara. Strategi Cina dan Jepang dalam mengamankan pasokan emas. Cina, sebagai salah satu pembeli emas terbesar dunia, terus menambah cadangan emas nasionalnya. Pada 2023, Cina mengumumkan penemuan cadangan emas besar di Laizhou, Yantai, yang meningkatkan total cadangan emas negara tersebut. Cina juga aktif mengundang bank sentral asing untuk menyimpan cadangan emas mereka di gudang-gudang emas di Cina, menawarkan keuntungan di tengah ketidakpastian geopolitik global. Sementara itu, Jepang mengambil pendekatan yang berbeda. Mereka mulai menambang emas di dasar laut, sebuah upaya pertama di dunia untuk mengambil mineral berharga dari kedalaman 6.000 meter. Selain itu, Jepang juga fokus pada urban mining, yaitu mengekstraksi emas dari barang-barang elektronik bekas. Dengan pendekatan ini, Jepang mengurangi ketergantungan pada impor emas dan memperkuat cadangan logam mulia mereka dengan cara yang ramah lingkungan. Emas dalam produk elektronik dan penggunaan dalam industri. Emas tidak hanya digunakan sebagai instrumen investasi, tetapi juga memiliki peran penting dalam berbagai produk elektronik. Salah satu contohnya adalah iPhone, di mana emas digunakan dalam komponen elektroniknya, seperti sirkuit dan kabel. Emas di dalam iPhone, meskipun hanya sekitar 0,0018 gram, tetap berfungsi untuk meningkatkan konduktivitas dan kualitas sinyal perangkat. Selain iPhone, emas juga digunakan dalam Apple Watch, iPad, dan produk-produk elektronik lainnya. Selain digunakan dalam elektronik konsumen, emas juga penting dalam industri lainnya, seperti mobil listrik, turbin angin, dan rudal. Proses urban mining, yaitu daur ulang emas dari perangkat elektronik bekas, kini menjadi salah satu sumber utama emas. Jepang, misalnya, menghasilkan hampir 80 ton emas per tahun melalui metode ini. Ini menunjukkan bahwa meskipun emas diambil dari bumi, banyak juga yang berasal dari daur ulang barang-barang elektronik. Meskipun emas banyak ditambang dan diperdagangkan, pasokan emas dunia masih terbatas. Menurut survei geologi dari USGS, sekitar 206.000 ton emas telah ditambang hingga saat ini. Sebagian besar emas tersebut digunakan untuk perhiasan, sementara sisanya disimpan dalam bentuk batangan, koin, dan cadangan bank sentral. Namun, World Gold Council mencatatkan angka lebih tinggi, yaitu 238.391 ton emas yang pernah ditambang. Dari jumlah ini, sekitar 45% digunakan untuk perhiasan, sementara 22% disimpan sebagai investasi. Namun, yang lebih mengejutkan adalah cadangan emas yang masih tersimpan di kerak bumi.
USGS memperkirakan masih ada 70.550 ton emas yang dapat ditambang, dengan Rusia, Australia, dan Afrika Selatan sebagai negara pemegang cadangan terbesar. Meski sebagian besar emas tersembunyi di kerak bumi, para ahli meyakini bahwa emas yang terpendam di inti bumi bisa mencapai 441 juta ton, meskipun sulit dijangkau dengan teknologi saat ini. Jadi guys, setelah kita membahas lebih dalam tentang emas, mulai dari peran pentingnya dalam perekonomian global, strategi negara-negara besar seperti China dan Jepang dalam mengamankan pasokan emas mereka, hingga pengaruhnya terhadap harga barang dan mata uang, kita bisa melihat betapa strategisnya posisi emas dalam dunia modern ini. Emas bukan hanya menjadi tempat berlindung bagi investor, tetapi juga memainkan peran penting dalam industri teknologi dan energi. Namun, meskipun pasokan emas terbatas, cadangan yang masih ada di dalam bumi sangat besar dan teknologi yang terus berkembang bisa membuka potensi baru dalam penambangan emas, termasuk melalui urban mining atau penambangan di dasar laut. Di sisi lain, geopolitik tetap menjadi faktor utama yang mempengaruhi harga emas. Ketika ketegangan global meningkat, harga emas cenderung naik dan sebaliknya. Sekarang, pertanyaannya adalah, bagaimana strategi negara kita dalam mengamankan cadangan emas? Apakah kita sudah siap untuk menghadapi potensi krisis ekonomi dengan cadangan emas yang cukup? Dan bagaimana kita sebagai individu bisa memanfaatkan tren kenaikan harga emas untuk melindungi kekayaan kita? Kami ingin tahu pendapat kalian, guys. Apa yang menurut kalian harus dilakukan oleh negara kita terkait cadangan emas? Apakah kalian juga mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam emas sebagai bagian dari strategi keuangan jangka panjang? Tinggalkan komentar di bawah dan beritahu kami pendapat kalian. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya di Generasi Siap. Jangan lupa juga untuk aktifkan notifikasi agar kalian selalu update dengan topik-topik keren yang akan kita bahas ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap siap menghadapi tantangan global dengan Generasi Siap.